Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alimah Aldefuadiah dari kelas C, Prodi Bisnis Digital. Yang terhormat, Pak Sabo dan Bu Dena sebagai dosen pengampu mata kuliah Data Analitik. Dan pada video ini, saya akan membahas topik tentang dasar BigQuery dan membahas apa itu definisinya, apa yang cocok dengan struktur datanya, dan lain-lain. Juga melakukan demo langsung untuk melihat cara kerjanya. Jadi langsung saja saya mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi Google BigQuery. Apa itu Google BigQuery? Google BigQuery adalah gudang data modern yang merupakan layanan tanpa server. Jadi kita tidak perlu menggunakan sumber daya apapun lagi seperti VMS di infrastruktur Google. BigQuery sangat scalable, di mana memungkinkan pengguna menjalankan data berukuran petabyte dengan waktu pemrosesan cepat menggunakan infrastruktur Google. Dan di bawahnya BigQuery memisahkan penyimpanan dan pemrosesan hingga hemat biaya dan cepat. Produk serupa itu seperti Azure, Synapse, Analytics, Snowflake, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas cara mengakses BigQuery. Jadi bagaimana kita dapat mengakses BigQuery? Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mengakses BigQuery, yaitu menggunakan GCP Console atau web browser yang menyediakan antarmuka grafis untuk mempermudah pengelolaan data. Yang kedua ada menggunakan command line tool yang sangat berguna bagi pengguna yang terbiasa dengan CLI dan ingin mengotomatiskan proses. Yang ketiga bisa dengan melakukan panggilan ke BigQuery REST API yang memungkinkan integrasi langsung dengan aplikasi atau sistem lain. Yang keempat bisa menggunakan berbagai client libraries seperti Java, Python, Net, dan lain-lain. Nah, setiap metode ini memiliki kelebihan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan referensi pengguna. Oke, kita berlanjut ke SQL BigQuery Dialects. Nah, BigQuery ini mendukung dua jenis dialect SQL utama. Yang pertama ada SQL standar atau standar SQL. Nah, dialek SQL modern yang digunakan secara luas, mendukung fitur-fitur terbaru, serta lebih sesuai dengan standar ANSI SQL. Yang kedua ada SQL turunan atau legacy SQL, yang dimana dialek lama dengan sintaks yang lebih sederhana, namun memiliki beberapa keterbatasan dalam hal fitur. Nah, dari kedua jenis dialek SQL BigQuery tadi memiliki 3 perbedaan. Yang pertama, kata kunci cadangan dan pengenal yang tidak valid. SQL standar menggunakan tanda backtick untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, ada penggunaan operator koma dengan tabel. Legacy SQL menggunakan koma untuk menggabungkan tabel dalam query, sedangkan SQL standar menggunakan sintaks join. Yang ketiga, perbedaannya ada referensi alias dalam klausa. Nah, ini direferensikan dalam group by, having, dan order by, tetapi tidak dapat digunakan di from atau where. Nah, setelah kita mengetahui apa itu SQL BigQuery dan fiturnya, sekarang kita lanjut pada tutorial demo SQL BigQuery yang dimana akan saya gunakan untuk membaca dan meneliti data yang akan dipilih. Jadi kita langsung aja. Langsung buka aja halaman baru untuk membuat SQL query. Di sini saya akan meneliti satu public data yang akan diolah datanya. Yang pertama kita akan mencari public data dulu, add data, explore public datasets, dan kita di sini akan pilih data. Saya akan memilih COVID-19 public datasets, lalu nanti akan keluar data yang sudah tercantum. Seperti ini datanya. Di tabel skema ini ada di informasinya ada skema, detail, dan preview.
kita lanjut ke query in new tab. Nah, kita copy data yang tadi. Karena ini tidak bisa di-run, jadi kita harus menambah bintang di sebelah select, dan limitnya kita ubah jadi 100. Lalu setelah kita run, nanti akan muncul data seperti ini. Ya, seperti inilah data public set yang tadi kita pilih. Lalu kita akan save. Lalu kita akan atur di query ini di titik 3 sebelah di query, create dataset. Nah, di sini kita akan mengatur datasetnya. Create dataset. Projectnya kita pakai nama yang pertama, datasetnya kita namain SQL demo, dan untuk data location-nya kita pilih yang di US. Kita checklist enable table expiration-nya. Lalu untuk default maximum table age-nya kita kasih 2 hari. Nah, lalu kita akan membuat table di dalam SQL yang kita buat. Kita pilih empty table. Lalu kita namakan test. Nanti kita ganti description-nya, karena kita mau mengidentifikasi, kita tulis identifier. Lalu kita save. Nah, lalu copy dataset yang tadi kita sudah temukan, public data tadi, lalu kita paste, dan langsung di-run. Kita ganti datanya menjadi data employee. Nah, saat di-run akan keluar seperti ini. Ada skema, details, preview. Kita copy paste lagi yang tadi. Jangan lupa tambahin bintang setelah select, dan limitnya kita ganti. Nah, jadi seperti ini. Ini data yang tadi kita dapatkan dan sudah kita masukkan ke table. Saat kita masukkan ulang, datanya akan tertampil seperti ini. Kita save, namanya kita ganti my first query. Kita pakai yang untuk visibility-nya kita pilih yang project, yang dimana editable by principal with appropriate permission. Jadi semua orang bisa melihat data SQL yang sudah kita teliti, tapi dengan permisi, dengan izin dari kita. Nah, ini kita public. Setelah save query, tutup dulu semuanya karena kita akan membuat halaman yang baru. Save query, my second query. Nah, untuk yang second,
sekarang kita akan meng-schedule queries yang tadi kita sudah buat. Kita bikin schedule. Yang dimana tadi ke schedule queries, ke employee table, compose new query, copy paste. Lalu nanti kita namakan first data load. Jadi ini adalah data load yang di dalam my first query. Schedule-nya kita kasih per jam, daily, kita set daily, start now and never, dan kita checklist set a data destination ya. Untuk data setnya kita pakai di query yang awal, dan table ID-nya kita namakan employee 2. Append to table-nya kita checklist, dan data location-nya US. Lalu di save. Nah, di sini schedule-nya sudah ada ya, di schedule query-nya itu sudah tercreate atau terbuat. Ini schedule yang tadi kita buat. Dan sekarang kita akan melihat data-data yang sudah kita identifikasi. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah hasilnya, dan sekarang kita akan mencoba visualization dari data yang sudah tadi kita olah atau kita identifikasi. Caranya dengan explore data studio dari available fields pojok kanan di bawah ini ada available fields, kita tinggal drag ke encode, nanti dia akan keluar visualisasi data yang tadi kita olah. Akan menjadi seperti ini, bisa berbentuk pie chart atau chart batang atau chart yang garis ke atas dan lain-lain. Oke, selesai sudah pembahasan tentang SQL di query kali ini. Semoga materi yang dibahas tersampaikan juga dapat dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.